Halo, halo. Selamat pagi untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar untuk materi pelajaran yang baru. Sebelum belajar, sebelum kita mulai, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Ayo, berikan tanda salib yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, sekarang silahkan anak ibu guru semuanya buka buku penanya. Buka buku penanya, ada pada halaman 27. Buka buku penanya, kita masuk pada pembelajaran ketiga. Ada pada halaman 27. Ayo buka sama-sama bukunya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengenal bagian-bagian tubuh, terus kita sudah tahu bagian-bagian tubuh yang termaksud kepada panca indera dan kegunaannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sikap duduk yang benar saat membaca. Ini muatan bahasa Indonesia sayang, ada di sana tertulis muatan bahasa Indonesia. Kita baca bersama. Perhatikan sikap duduk dan jarak mata saat kamu membaca buku. Kita baca baliknya lagi. Ini dia. Perhatikan cara membaca yang benar. Di sana ada gambar anak perempuan. Ini ada gambar anak perempuan. Lalu kamu perhatikan dulu. Bagaimanakah cara membaca anak perempuan yang ada pada gambar tersebut? Yang pertama, kamu lihat bahwa jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Jadi buku anak perempuan ini ada diletak di meja ya. Diletak di meja, bukan diangkat seperti ini, tetapi diletak di meja. Maka jarak matanya dengan buku tidak terlalu dekat. Ini dia tadi, jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Lalu yang kedua, lihat ini. Ini ada lampu. Gunakan lampu baca jika diperlukan. Jadi jika anak ibu guru ini belajar atau membaca itu pada saat malam hari atau pada saat di rumah itu tidak terlalu terang, anak ibu guru boleh bantu dengan menggunakan lampu baca. Lalu ini, duduk tegak. Ini yang paling penting. Duduk tegak, tidak membungkuk. Lihat anak perempuan ini. Apakah dia membungkuk ke bawah kepalanya atau punggungnya ke bawah? Tidak, dia duduk tegak. Duduk yang tegak, tidak membungkuk. Itu adalah cara membaca yang benar. Posisi duduk yang salah akan membuat tubuhmu sakit. Membaca terlalu dekat akan membuat matamu sakit. Membacalah di tempat yang terang. Jadi anak ibu guru semuanya, untuk muatan bahasa Indonesia hari ini kita belajar bagaimana cara atau sikap posisi kita, bagaimana membaca yang benar. Jadi kalau membaca yang benar itu tadi dikatakan jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Jadi seperti ini, misalkan ini ya, ibu guru ingin membaca ini. Ini dia. Jadi ibu letakkan bukunya di atas meja. Ibu duduknya tegak. Ibu membaca nih. Posisi duduk yang salah, ini jarak ibu dan buku tidak terlalu dekat. Ini yang dimaksud dengan jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Jadi bukunya diletakkan di atas meja. Terus duduk tegak, tidak membungkuk. Ini dia. Kalau duduk tegak itu berarti anak ibu guru punggungnya ini tidak seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini bukan duduk tegak ya. Biasanya kalau Zoom masih ada nih anak ibu guru yang kalau duduk ada yang seperti itu, ada yang seperti ini.
Tidak, membaca yang baik itu kamu harus duduk dengan tegak, tidak membungkuk, maka baca. Jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku, duduk tegak, tidak membungkuk. Lalu yang terakhir, gunakan lampu baca jika diperlukan. Jadi kalau di rumah itu kadang kan cuaca tidak baik, mendung. Kadang matahari tidak bersinar terlalu terang. Jadi cahayanya ke dalam rumah itu tidak terang. Jadi anak ibu guru bisa gunakan lampu baca supaya saat membaca anak ibu guru bisa lihat dengan jelas teks bacaannya. Jadi jangan paksakan untuk membaca itu saat tidak terang atau saat mati lampu. Nanti yang ada mata anak ibu guru yang sakit. Itu nanti yang terjadi. Makanya posisi saat membaca ini juga sangat diperhatikan. Agar apa? Agar tubuh anak ibu guru ini tidak sakit, agar segala anggota tubuh anak ibu guru ini juga dapat berguna dengan baik. Oke, yang selanjutnya ada di sana, ayo berlatih. Ayo berlatih, perhatikan baik-baik. Praktikan sikap duduk yang benar saat membaca. Berilah tanda centang pada sikap tubuh yang baik. Berilah tanda silang pada sikap tubuh yang tidak baik. Jadi di sana itu ada dua gambar yang berbeda. Kamu perhatikan baik-baik. Ini dia sayang. Ada dua gambar yang berbeda. Yang A dia sedang duduk di lantai, tetapi sikap duduknya itu tegak. Dia membaca dengan baik, dengan benar. Tetapi yang di samping sebelahnya dia membaca sambil tiduran. Itu bukan sikap tubuh yang baik saat membaca. Jadi yang kita benarkan itu adalah yang ini, gambar yang pertama. Lalu yang B, kamu perhatikan anak perempuan ini. Yang di posisi yang pertama dia duduk dengan tegak. Duduk dengan tegak, jarak matanya juga terhadap buku tidak terlalu dekat. Tetapi yang di sebelahnya badannya membungkuk, duduknya tidak tegak. Jadi ini tidak posisi membaca yang baik. Lalu yang C, ada ternyata yang C. Ini dia yang C. Membaca ini saat di sekolah. Ini dia membaca duduk. Membacanya duduk. Kalau yang ini membacanya berdiri. Apakah anak ibu guru bagaimana pendapat anak ibu guru? Apakah membaca berdiri itu benar apa tidak? Tidak ya. Membaca berdiri seperti ini tidak benar. Selain dari anak ibu guru tidak akan fokus karena pegang bukunya ini terus, nanti lain yang tunjuk, lain yang apa. Jadi lebih baik membaca yang baik itu lebih baik kamu duduk saja saat membaca. Jika memang kamu mau mengangkat sedikit bukunya seperti ini, tidak apa-apa, tetapi tetap tubuhmu harus tegak. Jangan membacanya sudah bukunya diangkat seperti ini, dibungkukkan lagi badannya seperti ini. Tidak ya sayang ya. Jadi kamu harus melihat, harus melaksanakan bagaimana posisi membaca yang benar seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Terus yang kedua di sana, bacalah kata-kata berikut dengan suara lantang. Lakukan dengan sikap duduk yang benar. Mari kita baca bersama-sama. Ayo mulai dari yang pertama. Mata. Ayo ikuti ibu guru. Jangan tidak mengikuti ibu guru, tetap mengikuti apapun yang ibu arahkan. Mata, tangan, lutut, hidung, lidah, leher, telinga, rambut, betis. Ini adalah anggota tubuh kita. Jadi saat membaca ini juga kamu harus memposisikan dirimu itu dengan cara membaca yang benar. Jadi saat membaca ini nanti anak ibu guru baca dulu di rumah, praktekkan dulu dengan sikap atau posisi duduk yang benar. Oke, selanjutnya kita masuk pada muatan matematika. Perhatikan gambar di samping. Jari tanganmu dapat kamu gunakan untuk berhitung. Berapa banyak alat tulis yang ada di tasmu?
Hitunglah menggunakan jari tanganmu. Kemarin kita juga sudah menghitung jari mulai dari 1 sampai 10. Mulai dari 1 sampai 10 kita sudah hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ibu guru percaya bahwa anak ibu guru sudah bisa mengerjakan soal yang ada pada halaman 30. Ayo berlatih buku Bu Pena. Ini hanya menghubungkan ya. Kamu hitung berapa bendanya, lalu kamu hubungkan ke bilangannya. Ini dia. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana bilangannya di sini? Lambang bilangan 5. Kamu tarik garisnya, tarik ke sini. Jadi ini untuk matematika, ini menjadi tugas anak ibu guru hari ini. Ada 2 soal. Kamu gambar secara sederhana saja. Boleh gambarnya diubah. Kalau anak ibu guru tidak boleh menggambar seperti penggirik terlalu sulit atau bagaimana, boleh diubah ya. Boleh diubah. Oke. Yang selanjutnya kita masuk pada muatan PPKN. Aturan waktu tidur untuk menjaga kesehatan tubuh. Tubuh kita memerlukan istirahat. Contoh istirahat adalah tidur. Sebaiknya kita tidur tidak terlalu malam. Kita juga harus bisa bangun pagi. Bangun pagi membuat tubuh segar. Jika bangun pagi, kamu tidak terlambat sekolah. Tidur dan bangun tepat waktu melatih disiplin. Mulai hari ini ya, sudah ada sebagian dari teman-temanmu yang akan masuk ke sekolah. Kita coba untuk pelan-pelan hari ini. Jadi anak ibu guru yang belum datang ke sekolah, nanti selanjutnya di hari berikutnya. Jadi kamu harus tahu bahwa aturan waktu tidur ini sangat baik untuk menjaga kesehatanmu. Apalagi masih kelas 1 SD. Umurnya masih ada yang 6 tahun, masih ada yang 7 tahun. Jadi tidur malamnya itu jangan terlalu larut. Tidur malam yang tepat. Untuk anak SD kelas 1 itu paling lama jam 10. Paling lama jam 10 malam sudah harus tidur. Itu paling lama ya. Paling lama. Jangan lagi ada anak-anak kelas 1B itu yang masih menonton, masih main game, masih berkeliaran jalan-jalan di luar di atas jam 10 malam. Itu paling lama, sudah paling lama harus sudah tidur. Dan setiap keluarga punya aturan yang berbeda. Mungkin ada mamanya yang buat aturan jam 8 harus sudah tidur, jam 9 harus sudah tidur. Makanya ibu bilang kalau jam 10 itu sudah paling lama untuk anak kelas 1 tidur malamnya. Jadi kamu harus jaga, harus buat aturan tidur yang baik. Kenapa? Supaya bangun paginya bisa cepat, bisa tidak terlambat datang ke sekolah. Karena kita sudah mulai pelan-pelan untuk datang ke sekolah. Jadi anak ibu guru supaya terbiasa bangun paginya. Boleh ya sayang ya? Mulai hari ini jangan lagi kamu tidurnya itu bangunnya saat sudah dibangunkan oleh mama. Itu belajar mau Zoom atau belajar video dikirimkan ibu. Atau ada yang bangun itu setelah kesiangan, setelah lewat makan pagi, setelah lewat sarapan pagi. Sudah tidak jam 10 lagi, sudah jam 11 dia bangun. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya, bangun pagi itu juga untuk kesehatan tubuh kita. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu sayang. Tadi tugasnya yang pertama, ibu guru mau lihat kamu membaca kata-kata dengan suara lantang, tapi dengan sikap. Jadi ibu lebih lihat sikap tubuhnya yang baik. Ya, ada di halaman 29 ini tadi. Ini yang kamu baca secara langsung buat dalam bentuk video dengan posisi sikap tubuh yang baik. Ya, posisi yang baik. Lalu setelah itu kerjakan 2 soal yang ada pada halaman 30 dan 31 buku Bu Pena muatan matematika. Oke sayang? Hari ini sampai di sini dulu. Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.